2005 udah keluar kan? Udah. Keluar. Itu ngapain keluar? Kegiatannya. Mulai 1 Desember, aku lagi termenung di apartemen ya waktu itu di Cempaka Mas. Mau lompat? Oh enggak. Oh, enggak dong. Aku lihat foto Mama Inul gitu. Kok orang bisa ya gitu pada melukis mirip gitu. Akhirnya ya udah aku ambil foto Mama Inul, aku coba gitu skate pakai pensil gitu. Loh, kok mirip sih? Loh, kok ini wajahku sih? Loh, kok aku ternyata bisa gitu. Akhirnya aku bikin Inul, mirip. Ya udah sejak itu aku tekunin itu. Oh, ternyata aku kayaknya bisa ngelukis nih. Ya sudah mulai tekunin itu. dari 1 Desember 2004. Terus aku tekunin setiap hari latihan terus. Terus 2005 bulan Juli aku sudah ikut pameran dengan Ibu Agung Gumelar waktu itu. 2005 itu di JCC, itu International Women Exhibition. Melalui karya fiksi ini diharapkan mampu memberi kesempatan kepada pembacanya untuk menghidupkannya. Meskipun dalam menjalankan amanah pelaku jurnalistik penuh dengan badai yang menghalang, namun aku tetap tegar. Oke, Mbak, apa kabar Mbak Halo, Delsar Mas ya Bang. namanya? Yes, sekarang bermertamu. Delsar? Yes. Oh. Jadi dari Delsarono. Delsarono. Ya. Sahabat jurnalis, saya sekarang sedang dengan siapa ya tuh Mbak? Pasti kan kenal, namanya Mbak Delsar. Panggilannya Mbak Del, bener ya? Iya, Atau betul. Adel? Yang mana yang manggil enak? Delsar aja. Delsar. Iya. Kalau zamannya dulu dunia manajer artis, ya Iya. pasti kenal lah ya Mbak Del. Karena Mbak Del itu adalah manajernya papan atas tuh, Cis. Inul Daratista. Ya. Oke. Ya. Sebelum Inul, siapa dulu siapa? Sebelum Inul ada Alda Risma. Alda. Risma. Oh, Ya, almarhum ya. Ya, almarhum. Cukup Iya. ini ya senior ya, maaf Iya. ya saya ini baru. Bisa aja nih Mas Jana. Aduh, gimana? Waduh, Inul. Ya. Ada Alda, Inul, terus apa Tapi lagi? kan sebelum itu tuh aku jadi manajer promosi di perusahaan rekaman gitu. Jadi aku handle banyak artis gitu. Jadi ada zaman Blackboard dulu itu ada Paramita Rusady, ada Yuni Syara, ada Mayang Sari, terus ya artis-artis yang dikontrak Blackboard. Artinya kalau dulu di waktu ada perusahaan itu, tapi kalau Iya. pure Secara manager, pure manager hanya Alda dengan Inul. Inul. Ya. Enak Mbak jadi manajer artis terkenal. Enak dong, jadi banyak temen, banyak kenalan, banyak kolega gitu. Jadi ya punya banyak pengalaman lah, paling nggak mengerange untuk satu event atau apa itu aja. Jatuh bangunnya juga ada Jatuh ngerasain bangunnya, ya. iya, Dulu kan kalau nggak salah tuh Inul tuh heboh banget ya. heboh banget. Dan bahkan Inul itu juga sempat menjadi fenomenal banget ya. Iya. Karena kan dia memang Inul itu lahir dari bajakan. Iya, dari Iya kan? panggung ke panggung. Ke panggung. Iya. Oke. Pengen tahu juga dong berapa lama atau kenapa sampai ketemu Inul itu? Oh gitu. Iya, coba bisa sedikit ya Bisa sedikit cerita, iya. Jadi waktu itu aku di salah satu perusahaan rekaman baru itu dengan Mas Untung. Waktu itu beliau bilang gitu bahwa ini ada artis, Mas Untung siapa Mas ya? Untung dari Studio 18. Oh iya. Oh dulu udah sempat main juga dia ya? Di Studio 18 Oke. itu, terus ya udah ini ada Inul di Surabaya, dia udah gini-gini, aku coba hubungin dia gitu. Ternyata dia udah dikontrak sama Pak Iwan, Blackboard gitu. Akhirnya ya sudah ketemu di Jakarta, terus ya udah ngobrol-ngobrol, terus ya udah Inul bilang kalau Mbak Del kalau nanti aku lagi ada di Jakarta, Mbak Del lagi nggak sibuk, handle aku ya gitu aja udah dari Iya rame itu dulu ya, sampai 2002 aku pertama ketemu Inul, akhir, terus mulai jalan itu 2003. 3 ya. Ya. Sampai saya kan dulu zaman-zaman masih wartawan tuh. Iya benar. Mau wawancara aja, ngantri. ngantri, Oh, ya, ngantri mau wawancara aja, waduh harus Iya, bener. hubungin dulu dengan namanya Mbak Del. Waduh, itu juga masih untung saya diangkat, kalau enggak ya udah ada aja. Saking sibuk ya Mbak ya? Iya benar, padat banget. Dan waktu itu belum ada sosial media ya, itu aja udah heboh banget. Heboh Itu banget ya. gimana kalau waktu itu ada sosial media pasti lebih ini lagi kan. Waktunya gimana Mbak waktu itu? Udah kita tuh jadi keliling Indonesia itu, jadi kita balik ke apartemen itu hanya untuk tukar baju aja.
gitu udah, karena udah padat banget, bahkan di Jakarta aja kan waktu itu ada sampai yang 3 jadwal. Jadi kita sering pakai rider. Terus kalau untuk keluar kota juga pakai pesawat pribadi segala gitu tuh dari dulu mestinya udah ada, cuman karena waktu itu kan nggak terekspos gitu. Itu kan. bukan pesawat pribadi dia, bukan. Jadi ya kayak yang disewakan private jet lah. Gitu. Oke. Iya, gitu. Saking hebohnya tuh, saking hebohnya. Berapa tahun mama sama Aku sampai 2004. Inul? 2004. Jadi 3 tahun ya? Enggak, 2 tahun. 2 tahun ya? Iya. 2002. Oh iya, sampai 2004. Iya. Lumayan ya, Mbak? Iya, lumayan. Lumayan capek ya? Iya. Tapi lumayan juga uangnya juga kenceng Oh loh. iya dong. Iyalah. Ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Setelah itu hilang ya? Iya. Setelah itu, setelah 2004 itu nggak ada? 2004 udah, aku resign, ya sudah, aku break total. Terus ya udah, yang melanjutkan ya Siska gitu. Siska dengan Mas Adam gitu. Adek itu ya? Iya, adek. Silakan jalan gitu. Silakan jalan. Enggak dong, kan awalnya jalan kan emang Siska udah aku rekrut kan. Jadi Siska untuk bagian lebih ke asisten gitu, lebih ke asisten. Personal asisten. Iya. Mbak Adel lebih ke business manajernya. Iya. Enak gak sih Mbak punya artis waktu itu yang sangat populer itu? Ya enak Ya, dong. Selain Jadi, duitnya apa gitu? Ya enak lah. Jadi apa tuh? Paling nggak kita punya pengalaman baru di setiap event gitu, karena kan setiap event kan penanganannya beda-beda, jadi kita punya pengalaman banyak gitu loh Mas, di lapangan tuh seperti apa gitu. Makanya sekarang kondisi COVID gitu sampai kayaknya kangen banget gitu ya. Dulu kan ribuan gitu kan, sampai yang aduh kita mau jalan dari ruang artis sampai mau ke panggung aja kita sampai desek-desekan gitu, karena emang udah nggak ada akses semua yang benar-benar hingar-bingar banget. Fenomenal Inul gitu kan, itu sempet heboh banget gitu. Sempet juga kan Inul dihujat apa gitu. Iya, nah itu posisinya ada di mana Mbak waktu? Itu ada. Iya ada sama aku. Waktu itu kita berkunjung ke rumah Pak Haji itu. Jadi ya sudah di kejadian itu aja. Jadi sempat rame dia Pak Haji juga. Rame, Tapi iya. Pak Haji itu belum sempat minta maaf, belum dimaafkan ya, belum. Iya nggak tahu deh terus ininya gimana nggak gitu. Nggak tahu ya. Inisiatif untuk minta maaf sama Pak Haji itu siapa? Mbak Inul, Mbak Del. Enggak ada, kita nggak ada itu kok. Jadi kita berkunjung ke sana itu waktu itu dengan SCTV. Ya inisiatifnya tuh siapa yang memulai? Dari SCTV. SCTV untuk sana. Iya, dari SCTV. Diterima nggak sih waktu itu? Saya lupa. Diterima ya. Diterima ngobrol gitu ya sudah. Gitu, tapi ya akhirnya terus berkepanjangan ya ya sudah gitu, sempat kan programnya Inul sempat terhenti sejenak gitu kan waktu itu, tapi terus kita bisa tampil lagi. Oh, gara-gara diprotes sama Bang Haji. Iya, Ya, oke. gitu. Karena goyang ngebornya itu. Goyang ngebor. Menurut Pak Haji waktu itu kurang etis lah ya. Iya, Oke. ya dianggapnya seperti itu gitu bahkan. Tapi kalau aku pribadi bukan karena Inul artisku waktu itu gitu ya. Itu kalau aku ngelihat sih gerakan dia tuh justru yang energik gitu loh kalau menurutku gitu. Jadi bukannya yang seksi gimana gitu enggak gitu. Ya memang itu memang udah ciri khasnya ya. Iya, Dan Jawa Timur hampir semua segitu ya semua dulu. Jingkrak gitu Begitu kan. ya. Jadi bukannya yang seksi gimana gitu. Kayaknya sih lebih ke energik. Iya kalau menurutku gitu. Tapi kan penilaian orang masing-masing. So, ngomong-ngomong Mbak, kenapa bisa dikeluarkan atau keluar sendiri? Oh keluar sendiri. Waktu itu satu alasan kesehatan. Gitu karena kan aku sudah ada sakit liver ya. Jadi udah dari tahun 93 waktu itu almarhum papi itu meninggal karena liver dan semua anaknya dicek ternyata yang positif aku gitu. Jadi ya sudah waktu dengan Inul aku sempat berapa kali 2 kali unfall. Dan bahkan sempat jadi headline di beberapa media gitu bahwa sang manajer sakit, Inul ini gitu. Inulnya sehat, manajer sakit mulu ya. Iya, manajernya sakit mulu. Makanya ada gitu, makanya lebih baik resign ya. Gitu, ya itu aja. Ya begitu kali Mbak. Mungkin karena ternyata emang kerjaannya hampir sama dengan artisnya ya, atau sibuk nyanyi, kita juga sibuk ngatur schedule apa. Semua, tapi saya rasakan juga loh Mbak, ya, sebagai manajer itu kadang-kadang kita enak, tapi juga nggak enak. Iya. Enaknya terima uangnya, nggak enaknya kita kalau itu standar lah kita ya. Tapi biasanya kalau nggak enak itu mendapat fitnah.
Ya kan? Yes. Iya. Sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain. Kadang-kadang kan kita ngatur namanya manajemen itu kan kita harus mikirin juga ada di luar itu ya, Pak ya. Iya, iya. Yang mereka nggak tahu. Sebenarnya si artis nggak tahu, tapi kita harus menginisiatif untuk memberikan sesuatu untuk yang di luar itu kan. Nah itu kadang-kadang kan menjadi pembicaraan, menjadi omongan, menjadi intrik yang nggak enak ya. Itulah. Saya ngalamin gitu. Mbak ngalamin kayak gitu nggak? Untuk hal itu sih enggak ya, untuk hal itu sih enggak ada gitu. Cuman karena kan kita benar-benar kalau untuk masalah kontrak gitu tuh kita nggak ada yang lewat orang ini gitu nggak ada, langsung. Langsung. Oke, Gitu nggak maksud saya kan kadang-kadang kan ada itu servis buat ini, buat itu, gitu kan? Enggak. Nggak ada. Nggak ada ya. Dan kalaupun ada uang itu Inul tahu banget gitu, tahu banget bahwa oh mesti ada plot ke sana ke sini gitu. Tahu ya. Gitu. Dan itu sempat trafficnya sempat luar biasa, Mbak. Artinya ya makanya wajar kalau Mbak sampai terkena liver tuh akhirnya wajar banget ya karena iya, memang bener. trafficnya emang bener-bener padat banget gitu. Jadwal itu sebulan aja udah full, sampai untuk bulan berikutnya aja kita udah bingung kalau nyari jadwal gitu. Waktu itu sampai sempat seperti itu gitu dan nggak nyangka gitu kan. Gitu. Tahun 2003 itu booming banget. 2003 sampai 2004 itu booming banget. 2005 udah keluar kan? Udah. Keluar. Itu ngapain keluar? Kegiatannya. Mulai 1 Desember aku lagi termenung di apartemen ya waktu itu di Cempaka Mas. Mau lompat? Oh enggak. Oh, enggak dong. Aku lihat foto Mama Inul gitu. Kok orang bisa ya gitu pada ngelukis mirip gitu. Akhirnya ya udah aku ambil foto Mama Inul, aku coba gitu sketch pakai pensil gitu. Loh, kok mirip sih? Loh, kok ini wajahku sih? Loh, kok aku ternyata bisa gitu. Akhirnya aku bikin Inul, mirip. Ya udah sejak itu aku tekunin itu. Oh, ternyata aku kayaknya bisa ngelukis nih. Ya sudah mulai tekunin itu. 2000 dari 1 Desember 2004. Terus aku tekunin setiap hari latihan terus. Terus 2005 bulan Juli aku sudah ikut pameran dengan Ibu Agum Gumelar waktu itu. 2005 itu di JCC, itu International Women Exhibition. Itu yang meresmikan Ibu Wapres Yusuf Kala waktu itu. Ini ninggalin Inul bikin nekunin lukisan. Ya. Meninggalkan Inul. Ya. Jadi menekuni dunia melukis. Ya, lukis. Belajar dulu apa yang mulai ada bakat? Nggak belajar, tahu-tahu kok bisa gitu ya, mungkin ada bakat dari sananya, cuman nggak pernah ngerti gitu. Nggak pernah ngerti, jadi ya sudah menekuni itu. Sempat heboh juga kan beberapa artis dilukis ya? Iya. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2007, itu SCTV Music Awards. Jadi aku ngelukis 57 wajah artis yang masuk nominasi. 57 wajah artis yang masuk nominasi SCTV Award. SCTV Music Award. Iya. Itu. Dalam waktu berapa? Oh, kalau itu dikerjain di rumah. Karena kan ukuran lukisannya 1,5 meter kali 1,5 meter. Bayangin 57 artis tuh dilukis loh. Iya. Itu butuh waktu berapa lama, Mbak? 2,5 bulan. Berat badan turun 5 kilo. Itu? Iya. Karena waktunya mepet banget. Siapa artis yang yang terkenal deh? Mas Ari Lasso. Terus. Waktu itu Ratu. Ratu 2 dong? 2. Iya. Berdua. Terus Ungu. Terus Leto. Terus Melly Guslo. Kok Kangen Band nggak ada sih? Inul. Kangen Band nggak ada. Belum ada ya? Belum ada. Kangen Band 2007 belum ada Kangen Band. Baru mulai. Baru mulai ya. Itu. Terus siapa lagi ya? Ada band. Terus itu Slang. Slang ada. Wih keren, ada katalognya. Oh masih kesimpan. Ada simpan. Ada katalognya. Artinya ternyata bakat itu ada di dunia lukis kali ya, Mbak ya? Iya, mungkin seperti itu gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu kenapa lukis kok jadi terbalik? Terbalik. Jadi, nah itu mulai tahun 2011. Jadi aku dulu ketika mulai ngelukis, aku sambil nyanyi gitu. Terus aku kepikir, wah iya ya kayaknya suatu saat aku nyanyi sambil ngelukis keren kali gitu. Udah aku nyanyi sambil ngelukis tapi belum terbalik. Nah terus kenal Mas Teguh Yuswanto dong. Teguh Yuswanto bintang Indonesia. Iya. Itu dia 2011 Mas Teguh bilang,
Mbak Del, melukisnya jangan biasa, tapi terbalik, mana bisa gitu. Ya coba, ayo coba, pasti bisa. Ya udah aku coba. Ternyata bisa gitu ya sudah mulai dari situ. Waktu itu ukurannya kanvas masih kecil, ya sudah. Tapi terus akhirnya ya berjalannya waktu, ya udah 2011 itu pertama kali yang aku lukis Pak Nasaruddin, bendahara Partai Demokrat yang kabur dari Kolombia itu pas ketangkap. Aku lukis aja di Halim. Aku nekat bawa kanvas, bawa kompo, aku nyanyi sambil melukis di situ. Udah. Terus abis itu aku diundang sama TV One. Terus diundang sama beberapa stasiun TV, ya udah terus ke Dahsyat melukis almarhum Olga. Gitu. Terus ke TV One lagi ngelukis Mbak Angelina Sondah. Itu udah dari situ. Ini semua selebritis itu ya pada saat itu ya udah dilukis semua oleh Mbak Del. Termasuk saya dilukis. Iya loh, bener loh, udah 2 lukisan loh ya. Udah 2 lukisan, yang satu ada di backgroundnya di London ya. Iya, London. Lagi di London. Luar biasa Mbak. Ya artinya apa namanya, Mbak Del ini sebenarnya punya bakat yang luar biasa. Artinya jadi manajer juga bertangan dingin, ya kan? Di lukis juga mulai ada orang juga sudah tahu juga. Artinya semua juga udah di dunia seni ya, masuk ya. Di dunia seni.